Makanan. Tidak ada yang tidak suka makan. Apalagi kalau enak. Mulai dari cemilan sampai makan besar. Dan di balik rasa itu, tersimpan banyak cerita. Inilah cerita mereka. Siapa tak kenal Jakarta, ibu kotanya Indonesia? Kota metropolitan, tak ada yang tahu kapan tidurnya. Roda kehidupan di Jakarta terus berputar, seiring detik, menit, jam, tanpa jeda. Tapi siapa yang bisa mengira, kota yang selalu riuh dengan hiruk-pikuk ini ternyata berawal dari sebuah pelabuhan tradisional. Dan masyarakat dengan kehidupan yang lebih sederhana. Dan cerita kesederhanaan itu tercermin kuat di kuliner-kulinernya. Sebagai bagian dari kerajaan Pakuan, Pajajaran, Sunda Kelapa merupakan pintu masuk perdagangan rempah terbesar Nusantara di abad ke-12. Sunda Kelapa kemudian direbut Fathahilah pada tanggal 22 Juni 1527. Daerah Sunda Kelapa dinamakan Jayakarta. Kemudian Belanda masuk dan muncullah nama Batavia. Sudah sejak abad 12, daerah ibu kota ini menjadi titik menyatunya budaya dari Arab, Tionghoa, dan seluruh pelosok Nusantara. Begitu juga dengan rasa. Nasi ulam merupakan hidangan nasi pulen yang disajikan bersamaan dengan aneka ragam lauk pauk. Ditaburi daun pegagan atau daun kemangi dan bawang goreng. Kata nasi dan ulam itu asli dari Jawa kuno. Kalau kita berbicara Jawa kuno itu jauh sebelum kebudayaan dunia masuk ya. Pengertian ulam di situ adalah ada dua, ikan dan daging gitu. Nah tapi baru berdasarkan pelacakan saya itu nasi ulam itu muncul di Serat Sentini. Jadi itu berarti tahun 1815. Ada yang di situ disebut skol ulam. Skol itu dalam bahasa Jawa baru itu artinya nasi, ya, nasi ulam gitu ya. Kemudian saya lacak lagi itu ada buku resep yang sampai sekarang diakui sebagai buku resep tertua ya. Itu Koki Bica namanya. Koki Bica itu terbit sekitar 1840 dalam bahasa Melayu Pasar, dan di situ ditemukan nasi ulam, bahan-bahan dan cara memasaknya. Ada beberapa menu yang menggunakan nama nasi ya, sebutan nasi ya, pasti karena ada nasinya gitu ya. Tapi menariknya di situ tuh ada beberapa kemiripan, misalnya nasi uduk dengan nasi ulam itu sendiri gitu ya. Perbedaannya terletak pada penggunaan sayur gitu. Jadi kita bisa melihat di berbagai daerah ya. Kita bicara nasi ulam itu ada di Sumatera, ada di Jakarta gitu, dan ada di Bali. Nasi Ulam Misjaya adalah penjual nasi ulam yang mempunyai sejarah panjang di Jakarta. Setelah Pak Misjaya meninggal, usaha ini diteruskan kepada anaknya,
Bapak Edi. Bapak mulai berjualan nasi ulam sejak berusia 18 tahun. 30 tahun yang lalu di depan kelenteng, tepatnya Tosebio, Wihara Tosebio, Jalan Kemenangan 3, Jakarta Barat. Bapak ini buka setiap hari pukul dari 4 sore sampai jam 10 malam. Nah, Bapak ini menamatkan pendidikan sekolah rakyat di tahun 1960-an. Bapak pindah dari daerah kelahirannya. Bapak kelahirannya itu di Tangerang. Setelah bekerja selama kurang lebih 2 tahun lah Bapak ya. Bapak membuka warung nasi ulamnya sendiri dan terus bertahan hingga sekarang. Bisa dibilang Bapak ini adalah salah satu pelestari nasi ulam yang semakin langka. Jadi saya belum bisa apa-apa Pak waktu itu. Belum bisa, saya nyuci piring, nyapu. Nyapu udah dapet 2 tahun. Saya nyoba ngelayanin Pak, saya boleh nggak? Bilang sama Pak Misjaya. Udah ntar aja lu, katanya lu belum pinter, katanya. Belum ini, katanya. Nah saya pernah Pak, saya pernah di ini, ibaratnya diomelin, dimaki-maki, tapi saya terima karena saya intinya pengen bisa gitu. Udah mahir lah ibaratnya, baru saya diterjunin ke kuliner tuh. Jadi saya bagian nyayur, bihun, itu saya yang itu sayur emang anak buah mah banyak Pak. Cuman kamu doang katanya yang ini katanya. Ibaratnya lidahnya udah ini gitulah, udah tajam tahu gitu. Kegiatan kita sehari-hari dari bangun pagi dari jam 5:30 kita belanja bersama karyawan ke pasar untuk membeli bahan-bahan untuk dimasak. Setelah itu dari pasar kita langsung olah. Kita masak semuanya dari nasi, sayur, telur dadarnya, dendeng, perkedel, sampai selesai. Jadi kalau kita masak nasi itu nggak kayak yang lain gitu. Kalau yang lain kan magicom, sekarang ala-ala sekarang lah gitu kan, pakai magicom. Nah kalau kita pakai yang zaman-zaman masih dulu lah kan gitu, pakai langseng gitu. Nah bumbu nasi ulam itu terdiri dari serai, gitu, daun salam, terus lengkuas, jahe, ketumbar, nah bawang putih, bawang merah. Terus kita pembuatan kacang itu, bumbu kacang. Awal mula bumbu kacang kita goreng dulu. Nah, setelah goreng kita matang kita tumbuk. Nah, setelah tumbuk halus gitu, kita ayak. Diayak-ayak gitu kan. Kita tumbuk lagi sampai habis gitu kan. Nasi ulam itu akarnya pasti dari kebudayaan Hindu ya, kebudayaan Hindu. Nah, kemudian ketika dibawa oleh orang itu bercampur dengan kebudayaan lain. Di situ terlihat pasti kebudayaan Cina, ada beberapa menu makanan dan juga kebudayaan Arab gitu. Di restoran juga menurut saya tidak banyak nasi ulam, kecuali di Bali ya. Di Bali di warung-warung, di restoran masih ada sebenarnya, tapi di Jakarta tidak banyak gitu. Apa ya, kalau saya bilang mungkin suatu saat tersisih ya, meskipun kita masih bisa menemukan ya 1-2 lah ya orang yang masih mengusahakan menu yang satu ini gitu ya. Nah tapi tanpa pembaruan ya, kalau saya lihat tanpa kreasi, tanpa inovasi dari menu, memang akhirnya
kalah gitu ya. Bahkan boleh dibilang sekarang aja orang lebih ingat dengan nasi uduk gitu ya. Ya setidaknya mungkin pemilik-pemilik restoran bisa mengangkat menu ini lagi gitu. Karena kalau kita mengingat itu ada tradisi, saya kira orang pun akan mau kembali merayakan nasi ulam itu, bahwa ya ini kekayaan kita gitu, ini ada tradisi di situ gitu. Pakai telur, pakai perkedel, Iya. ya, dendeng. Oke, Ya, 3 piring. Siap. Oke, siap. Dia punya nasi juga nggak bosenin, enak, jujur. Beda dengan yang nasi ulam yang kayak Tangerang, yang di Jakarta Selatan maupun di mana itu udah beda rasanya, gitu. Ya kan kita pernah dicobain, jadi beda. Emang lebih enak, lebih gurih gitu rasanya. Bumbunya lain, kan ada yang pakai teri. Ini normal, itu kayak natural gitu, Betawi asli gitu. Saya kenal dengan Miss Jaya waktu saya masih SD sekolah. Jadi setiap hari kita mau sekolah, orang tua saya suruh sarapan dulu, makan nasi ulam, begitu. Nah, dengan seiringnya waktu terus, ya kan, nggak ada bosan-bosannya. Nah, yang paling utama dari menu nasi ulam ini, yang paling terenak itu dendengnya. Dari awal mula Bapak sampai sekarang langganan ini tiada duanya ada dendengnya dibandingkan dengan yang lain. Saya meneruskan usaha ini, jadi saya untuk melestarikan makanan dari Jakarta. Siapa sangka, rasa tak lebih berbeda dari kehidupan kita, di mana dalam kompleksitas kehidupan, kita semua bisa disatukan dalam satu kata, sederhana. Sesederhana cita rasa. Ikuti terus perjalanan kita mencari cerita-cerita di balik setiap cita rasa Nusantara dengan klik subscribe. Sampai jumpa.